kita akan membahas perhitungan data tunggal dan berkelompok, min, median, dan modus. Yang pertama, data tunggal, min, median, dan modus. Min tunggal, misalkan X1, X2, X3, dan X terusnya adalah data yang dikumpulkan dari suatu sampel atau populasi, maka rata-rata hitungan untuk sampel disimbolkan dengan rata-rata hitungan untuk populasi disimbolkan dengan dan ditentukan dengan rumus berikut. Yang pertama, ada min pada data tunggal dengan frekuensi 1. Min menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang sama dengan 1 dapat digunakan rumus X sama dengan sigma X per N, di mana X itu adalah min, sigma X adalah jumlah nilai, serta N adalah banyaknya frekuensi. Yang kedua, ada min pada data tunggal dengan frekuensi lebih 1. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang lebih dari 1, dapat digunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan sigma Fx per sigma F, di mana X sama dengan min atau rata-rata, sigma F sama dengan jumlah total frekuensi, dan sigma Fx adalah jumlah frekuensi X nilai F kali X. Selanjutnya adalah median tunggal. Median pada data tunggal menentukan median pada data tunggal juga dapat dibedakan menjadi dua macam juga, yaitu median data tunggal dengan jumlah data ganjil dan median data tunggal dengan jumlah data genap. Pada data ganjil, untuk menentukan median pada data tunggal dengan jumlah ganjil dapat dilakukan dengan rumus median sama dengan nilai ke N tambah 1 per 2, di mana ME sama dengan median, N kapital sama dengan jumlah data, dan X adalah barisan keberapa. Selanjutnya ada median data tunggal dengan jumlah data genap. Untuk menentukan median data tunggal dengan jumlah data genap dengan rumus berikut, median sama dengan X N per 2 tambah X N tambah 2 bagi 2 per keseluruhan bagi 2. Keterangannya, ME sama dengan median, X sama dengan baris keberapa, serta N huruf kecil sama dengan sigma F atau jumlah data. Selanjutnya modus tunggal. Modus atau sering disebut juga mo, untuk data tidak berkelompok, menghitung modus dari data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang ahli gizi mencatat kebutuhan energi 5 pasien rawat jalan dalam suatu hari, yaitu 1.800, 2.200, 2.000, 2.100, dan 1.900 kilokalori. Berapakah rata-rata kebutuhan energi pasien tersebut? A. 1.900 kalori, B. 2.000 kalori, C. 2.100 kalori, D. 2.000 kalori, E. 2.200 kalori. Yaitu jawabannya adalah B. 2.000 kalori. Di mana kita menggunakan rumus yaitu min, di mana X sama dengan sigma X per N kapital. Dengan penjelasan yaitu kita mencari sigma X dengan menghitung keseluruhan 1.800 ditambah 2.200 ditambah 2.000 ditambah 2.100 ditambah 1.900, lalu kita bagi dengan N kapital ataupun jumlah dari total keseluruhannya adalah 5, totalnya adalah 2.000 kilokalori. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui penimbangan berat badan 5 remaja yaitu 45, 50, 47, 46, dan 49. Berapakah median dari data tersebut? A. 45, B. 46, C. 47, D. 48, E. 49. Jawabannya adalah C. 47. Penjelasannya, urutan data 45, 46, 47, 49, 50, median nilai tengah dari data tersebut adalah 47 kg. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Hasil survei konsumsi susu atau segelas per minggu pada 8 siswa adalah 3, 4, 2, 4, 5, 4, 3, dan 2. Tentukan modus data tersebut adalah A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. tidak ada. Jawabannya adalah C. 4. Penjelasannya,
Angka 4 muncul 3 kali paling sering dibanding lainnya, maka modus adalah 4, di mana 2 muncul 2 kali, 3 muncul 2 kali, 4 muncul 3 kali, serta 5 muncul 1 kali. Selanjutnya, kita masuk pada materi data berkelompok min, median, dan modus. Min berkelompok adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyak data yang ada. Rata-rata hitungan atau min memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rata-rata hitung disebut dengan min. Min pada data yang telah dikelompokkan atau disajikan dalam tabel distribusi atau frekuensi. Rumusnya dapat kita lihat, yaitu X sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 tambah seterusnya per F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Atau yaitu X sama dengan sigma N1 atau sigma Ni sama dengan 1 F1 kali 1 per sigma N1 sama dengan 1 F1, di mana Fi dan Xi adalah frekuensi untuk nilai Xi yang bersesuaian, serta Xi adalah data ke I. Selanjutnya yaitu median berkelompok. Median merupakan suatu harga yang merupakan titik tengah dari keseluruhan harga pada suatu satuan data. Oleh karena itu, terdapat 50% data yang berada di bawah atau sama dengan nilai tersebut dan terdapat 50% lagi data yang berada di atas atau sama dengan data tersebut. Rumusnya dapat kita lihat, yaitu median sama dengan L2 tambah C N per 2 kurang sigma F kali 2 per F median. Keterangannya di mana N kecil adalah banyak data, L2 tepi bawah kelas median, Li adalah tepi bawah kelas kuartil atau median, C adalah interval kelas sigma F2, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sigma Fi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, serta Fme adalah frekuensi kelas median. Selanjutnya, modus berkelompok. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Modus tidak selalu dengan mudah diperoleh. Hal ini akan terjadi jika dihadapkan pada suatu harga yang mempunyai frekuensi kemunculan yang sama dengan yang lainnya. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya dapat kita lihat, yaitu modus sama dengan L tambah C B1 per B1 tambah B2, di mana MO ataupun modus L sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus, C yaitu interval kelas, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, B2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Soal pertama, seorang ahli gizi meneliti tinggi badan 40 siswa. Data dikelompokkan sebagai berikut. 4 orang memiliki tinggi antara 150 sampai 154 cm. 6 orang antara 155 sampai 159 cm. 10 orang antara 160 sampai 164 cm. 12 orang antara 165 sampai 169 cm. Dan 8 orang antara 170 sampai 174 cm. Berapakah rata-rata min tinggi badan mahasiswa tersebut? A. 160,5 cm, B. 162,5 cm, C. 164,5 cm, D. 166,5 cm, E. 168,5 cm. Rumus yang kita ingat sesuai pembahasan tadi adalah X sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 dan seterusnya dibagi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Jawabannya adalah C, 164,5 cm. Di mana penjelasannya, gunakan titik tengah tiap kelas yaitu 152
157, 162, 167, 172, dan sigma fx-nya sama dengan yaitu 4 kali 152 ditambah 6 kali 157 tambah 10 kali 162 ditambah 12 kali 167 tambah 8 kali 172 adalah hasilnya 6.580, di mana 6.850 dengan jumlah n-nya 40 sama dengan 164,5 cm. Soal nomor 2. Dalam penelitian berat badan 50 remaja diperoleh 5 orang memiliki berat badan 40-44 kg, 8 orang 45-49 kg, 15 orang 50-54 kg, 12 orang 55-59 kg, dan 10 orang 60-64 kg. Berapakah median berat badan para remaja tersebut? A. 50,5 kg, B. 52,5 kg, C. 53,5 kg, D. 54,5 kg, E. 55,5 kg. Jawabannya adalah C. 53,5 kg. Penjelasannya, jumlah data N 50, N dibagi 2 yaitu 25. Data ke-25 berada dari kelas tersebut adalah 50 sampai 54. Maka mediannya 49,5 ditambah 25 kurang 13 dibagi 15 dikali 25, hasilnya 53,5 kg. Soal nomor 3. Nilai ujian mata kuliah gizi dasar dikelompokkan menjadi 5. Mahasiswa mendapatkan nilai 60 sampai 64. 9 mahasiswa 65 sampai 69. 12 mahasiswa 70-74, 10 mahasiswa 75-79, dan 4 mahasiswa 80-84. Tentukan modus nilai ujian tersebut. A. 69,5, B. 70,5, C. 71,5, D. 72,5, dan E. 73,5. Penjelasannya yaitu jawabannya adalah 72,5 D. Penjelasan kelas modul yaitu 70-74, frekuensi tertinggi yaitu 12. Modus 69,5 ditambah 12 kurang 9 per 24 kurang 9 dikurang 10 dan dikali 695 yaitu 69,5 ditambah 3 hasilnya 72,5. Sekian hasil pembahasan materi hari ini. Terima kasih.